Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Demiku Channel Yosho. Oke guys, di sini itu aku bikin video tentang apa ya? Kemarin itu ada yang tanya, "Kak, spill gajinya dong." Spill gajinya. Gaji di Jepang itu berapa sih? Kayak gitu, dia mau ke Jepang. Nggak tahu ya tahun ini apa. Tahun depan dia masih belajar sih. Yang tanya itu, terus di spill dong gajinya berapa kayak gitu kan. Nih aku spill gajiku berapa di Jepang, jangan kaget ya. Oke guys, jadi awal pertama aku datang ke Jepang itu bulan 12, bukan bulan 12 ya, pokoknya tahun 2021. Aku masih pakai visa magang ya. Terus kalau kita pakai visa magang itu kita harus training dulu. Jadi di perusahaan datang dikasih namang itu untuk biaya training ya. Waktu itu kan covid, terus habis itu trainingnya itu 1 bulan 2 minggu apalagi 1 bulan setengah kayak gitu, nggak langsung kerja. Kalau bagi pemagang itu nggak langsung kerja. Beda lagi kalau Tokute Gino, kalau visa kerja itu kalian datang itu berapa minggu proses, terus kerja, nggak ada pelatihan atau trainingnya. Jadi enak kalau sekarang ya visa Tokute Gino itu enak kalau bisa TG, jadi langsung kerja, nggak usah ada pelatihan. Jadi awal aku magang itu berapa sih gajiku itu awal ya, aku mulai kerja itu setelah dari pelatihan itu, awal kerja itu tanggal 4 bulan 12. Nah itu kan nggak dimulai tanggal 1 ya, itu awal kerja. Di bulan itu aku digaji dengan 120.000 atau 12 mak. Nah itu 12 mang itu alhamdulillah lah, maksudnya itu udah dipotong dengan asuransi kesehatan, nengking, itu udah dipotong itu ya, masih alhamdulillah, masih bersyukur segitu ya. Nah itu awal pertama kali kerja. Nah itu dengan 20 hari kerja, terus per jamnya 160 jam, dan gaji pokoknya itu 140.000 atau 14 mang ya. Itu pun potongan biaya asuransi kesehatan itu masih dikit, masih 7 ribuan. Terus nankingnya masih 1 mang 3.000. Nah dan lain-lain. Nah ada bonusnya lagi ketika kalian, ini perusahaanku ya, tergantung perusahaan masing-masing. Ketika kalian datang dengan N3 itu perusahaan memberikan bonus tambahan untuk yang pemegang N3. Jadi bonusnya itu 3.000, kalau N2 itu 5.000, kalau N1 satu mang mungkin ya, aku nggak tahu, kayaknya sampai N2 apa. Nah kayak gitu. Nah terus waktu itu kan kursnya masih tinggi ya, maksudnya masih di kisaran 135, 130, 132 ya, paling rendah 120 atau 124 itu di awal tahun 2022, ketika Jepang masih tutup kan, itu tutup lagi ya kan. Nah itu kalau dikalkulasi ya, aku itu belum kedapatan jadi pertama kali itu aku belum bayar listrik, bayar air itu masih gratis, digratisin oleh perusahaan ya. Air, listrik, gas itu masih gratis dikasihin perusahaan. Dan Ryoko atau Apatoku itu aku nggak bayar, jadi ada fasilitas dari perusahaan itu, emang ada fasilitas apatunya, jadi nggak bayar itu, jadi cuma bayar listrik, air, gas itu aja. Jadi dikalkulasikan aja ya, 12.000 120.000 atau 12 mang dikali kursian waktu itu paling besar 135. Ya udah di kurs 130 aja ya, 130.
Nah, hasilnya itu 15.600.000. Jadi awal aku kerja itu di tahun 2021 itu penghasilanku 15.600.000. Nah, tapi ini belum termasuk biaya aku makan ya, biaya aku makan, terus kalau pengen beli baju, kalau pengen jalan-jalan itu belum termasuk. Jadi ini gaji pure udah dipotong asuransi dan listrik, air dan gas. Waktu itu belum ada ini ya, belum ada biaya listrik, air dan gas ya, karena masih awal kerja, jadi dibonusi, masih gratis. Nah, itu 22 tahun yang lalu ya. Gimana dengan yang sekarang? Gajian sekarang apakah lebih besar? Apakah sama? Apakah lebih kecil? Aku spill nih gajiku yang tahun ini, yang terbaru dah, bulan yang lalu ya. Aku spill gajiku selama hampir 3 tahun aku di Jepang itu. Gajiku berapa itu aku spill. Jadi kalian yang mau ke Jepang bisa ngira-ngira sendiri itu seberapa gajinya. Kalau aku di bagian Kaiko, jadi di caregiver, itu yang untuk panti jompo, menangani kakek dan nenek yang sudah rentang usianya, yaitu kalau yang pengelolaan makanan di pabrik, terus di mana lagi, perikanan, itu beda ya, semua beda. Jadi masing-masing perusahaan itu ngasih gaji itu beda-beda. Jadi ada UMR-nya sendiri, mungkin daerah Tokyo beda, di daerahku juga beda, di prefektur yang lain juga beda. Jadi nggak bisa disamaratakan, tapi kalian bisa mengira-ngira sendiri kalau kalian ingin di Jepang itu gaji kalian sekitar berapa itu ya, sekitar berapa itu kalian kira-kira sendirilah. Itu tadi awal aku segitu ya, 14 mang ya. Itu tanpa listrik, tanpa air, tanpa gas, tanpa biaya asrama. Maksudnya tanpa biaya listrik, biaya air, biaya gas dan biaya asrama. Nah, itu juga nggak ada lembur, nggak ada yaking, masih belum ada yaking. Terus untuk gajiku tahun 2023 itu aku spill lagi nih, gajiku segini itu sama hari kerja. Jadi hari kerja itu 21 hari. Terus jikangnya atau jam kerjanya itu 171, tapi yang tadi yang awal aku kerja itu 160 kan ya. Terus gaji pokokku itu 15 mang 7.000, yaitu 157.000 ya. 15 mang 7.000. Nah, itu segitu. Terus aku dapat lembur 2 jam. Nih, aku dapat lembur 2 jam. 2 jam itu 2.419. Ini aku dapat lemburnya segitu. Dapat lembur 2 jam. Ya, nggak masalah, mau lembur mau enggak. Terus habis itu aku dapat tunjangan dasarku 5.130. Itu tunjangan dasar. Terus karena aku masih belum nambah sertifikat, maksudnya belum lulus N2 itu, jadi aku masih megang N3 aja, jadi dapat 3.000. Jadi per bulan itu dapat 3.000. Nah, kemudian aku bukan udah yakin, aku mulai bulan 6 2021 itu udah dapat yakin. Bulan 5 apa bulan 6 itu ya, kerja 4 bulan 5 bulan itu aku dapat yakin. Nah, yakin per satu kali yakin dinas malam itu dapat 8.000. Jadi per bulan itu kadang 5, 6, ada juga yang sampai 7. Jadi bulan kemarin itu aku dapat 6 yakin, jadi 48.000. Ya kan? Jadi total semua penghasilanku itu 21 mang 5.869. Ya, kalau bilangan Indonesia 215.869 ya. Itu. Ini gajiku udah naik dari 1 jam yang tahun lalu itu dari 900 yen
menjadi per jamnya itu 920 yen ya gajiku. Itu tadi ya 215.869 itu ya gaji kotorku. Maksudnya belum belum dikurangi ranking, terus asuransi dan lain-lain. Nah, ini terus asuransi di Jepang itu sugoi gede-gede banget ya. Asuransi kesehatanku itu di tahun ketiga udah 1.253 atau 11.253 ya. Terus ranking atau tunjangan pensiun, asuransi pensiun itu 2.130 atau 20.130. Nah, terus ini ada tunjangan apaan ya? Tunjangan ini asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, bukan tunjangan premi asuransi ke tenaga kerja itu 1.295. Terus ada lagi Masian, pajak penghasilan 2.550. Terus ada lagi kalau kalian bertempat tinggal di Jepang itu ada pajak penduduk. Jadi tinggal di Jepang itu ada pajaknya, kamu hidup di Jepang tinggal di Jepang itu ada pajaknya. Udah bayar asuransi kesehatan, ranking, pajak penghasilan, masih menginjakkan kaki sebagai penduduk itu juga ada pajak penduduk yaitu 4.900. Nah terus sudoku jadi air, gas, listrik Jepang itu paling mahal sekarang ya. Jadi sesuai penggunaan sih ya, masa nggak pakai listrik, menghemat air dan segalanya ya. Itu di bulan kemarin tuh aku habis 1.2.325 ya, atau 12.325. Jadi itu tergantung musim ya. Kalau pakai musim panas kayak gini pakai 1.000 itu kan pasti listriknya akan melonjak dan naik. Kalau sering masak ya pasti gasnya juga bayarnya lebih. Nah kayak gitu kan. Musim dingin juga sama. Jadi kalau setiap musim dingin, musim panas itu pasti melonjak segitulah. Ini paling mahal apa enggak, aku pernah paling mahal itu 1.800.000 itu air, listrik dan gas. Tapi kalau hari musim-musim kayak musim semi sama musim gugur itu kan nggak begitu perlu perlu yakong lah ya, itu paling 5.000 6.000 lah ya, mentoknya 7.000 kayak gitu. Nah itu jadi di biaya pengeluaranku itu yaitu tadi asuransi kesehatan, terus ranking, terus biaya pajak penghasilan, pajak penduduk dan lain sebagainya itu, terus air, gas, listrik itu semuanya di total 52.453 5 mang 2.453. Nah itu terus tadi kan pajak penghasilanku 21 mang 5.869 dikurangi 5 mang 2.453, jadi totalnya adalah 163.416 mang, sekitar 16 mang ya, 16 mang 3.416 itu total gajiku setelah dikurangi biaya-biaya utilitas dan pajak-pajak yang lainnya. Ini bukan dari situ aja, masih banyak keperluan lain dah, buat beli makan, buat beli keperluan untuk makan ya, buat kendaraan kalau kita mau pergi kalau jalan-jalan, terus pengen beli pakaian dan lain-lain, itu masih belum ya. Ini dari 16 mang ini masih belum untuk keperluan makan dulu ya, sekitar itu. Dan nangisnya lagi, sekarang tahun berapa? 2023. Sedangkan Crucian, kalian tahu sendiri, cek sendiri aja ya, Crucian sekarang itu ada di posisi
posisi ini tak tunjukin. Ini yang di itu ya, yang di Google. Kalau di Smile, di Kyodai dan lain-lain paling jatuhnya 1 yen lebih rendah gitu ya. Nih aku tunjukin nih, aku spill. Kelihatan nggak? 106. 106. Kursnya 106 dengan gaji kotorku tadi yang belum termasuk makan tadi ya. Itu kita kalikan aja guys, berapa totalnya? 416 ya kan, dikali berapa tadi? 106 ya, 106. Ini hasilnya berapa nih? 17.322.096 nih hasilnya dengan kurs yang sekarang lah ya, hari ini 106. Terus apa bedanya awal sama yang tahun pertama, waktu pertama kali kerja, sama yang mau 3 tahun itu gajinya sama? Ya Allah, ya udah ya, alhamdulillah, disyukurin aja lah ya, segitu ya gaji di Jepang itu segitu. Jadi kalian jangan terpancing atau gaji 30 ke atas dan lain-lain, 25 sampai 30 ke atas itu, aduh itu ngoyo banget. ya kalau udah N2 N1 pakai visa kerja S1 dengan keahlian tertentu pasti dapat segitu ya. Tapi kalau magang, kalau TG ya mendekati ya segitu ya, mendekati gaji segitu, sama aja dengan kurs yang sekarang 106. Awal datang aja 135, 130, kurs segitu, dan 3 tahun, hampir 3 tahun kerja di Jepang sama 17 juta. Ya itulah ya resiko orang yang kerja di luar negeri, ya itu tergantung kurs. Tapi ya disyukurin aja, karena belum tentu kita mendapatkan uang segitu di Indonesia juga. Kalau kurs 106 berarti tandanya Indonesia udah maju ya. Karena inflasinya nggak begitu tinggi. Nah kayak gitu. Itu dia, udah aku spill gajiku berapa dari tahun awal sampai, bukannya perbandingan tahun awal dengan tahun ketiga. Nah berapa ya itu segitu sama, tergantung kursnya. Tapi kalau dipikir-pikir ya sama. Jadi kalian yang ingin di Jepang ya itu, maksudnya jangan tergiur dengan gaji segitu, nanti kaget awal datang ke sini kalian kok gajinya nggak sebanding dengan apa yang waktu awal perjanjian atau gimana ya. Awal perjanjian emang segitu, tapi kan potongannya banyak banget. Nah makanya itu kalian jangan kaget ya nanti kalau ke Jepang, kalau gaji kalian segitu terus tidak sesuai ekspektasi, ya jangan kaget. Tapi ya semua itu ya disyukurin aja lah. Oke dah, terima kasih udah menonton videoku kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share videoku ke teman-teman kalian. Bye bye.